Langit masih gelap ketika helikopter Super Puma meninggalkan mereka di tanah lembab pegunungan Papua. Kabut pagi menggantung rendah, menutupi hutan yang lebat dan sunyi. Dua tim bersenjata lengkap segera menyebar di sisi kanan. Pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Mayor Andika, prajurit senior dengan reputasi tajam dan hati dingin. Di sisi lain, tim Brimob di bawah komando AKP Raka, perwira muda dengan pendekatan sistematis dan ketat pada prosedur. Operasi kali ini bukan operasi biasa. Seorang warga sipil disandera oleh kelompok teroris yang bersembunyi di balik belantara. Gabungan dua pasukan elit ini adalah langkah nekat dari komando pusat. Tapi tidak semua pasukan senang dengan penggabungan itu lewat timur. Kita potong jalur di punggung bukit ini. Kita kejar mereka sebelum mereka sempat hilang. Ujar Andika setelah memindai peta besar yang dibentangkan di atas tanah basah. AKP Raka menatap peta itu, lalu menatap wajah Andika. Kita tidak bisa gegabah. Ini wilayah mereka. Kita harus mapping jejak dulu. Kami punya sop sendiri. Andika hanya mendengus, menatap Raka dengan dingin. Kalau kau tak ingin jadi beban, jangan halangi. Dalam beberapa jam, pasukan mulai bergerak, namun konflik strategi membuat tim tidak berjalan beriringan. Kopassus bergerak lebih dulu, menyusuri jejak yang mengarah ke lembah berbatu, meninggalkan tim Brimob yang masih mengamankan perimeter. Di sebuah area terbuka, ditemukan bekas perkemahan kelompok teroris jejak api unggun, sisa makanan, dan kain yang menandai lokasi. Andika memberi isyarat cepat, menyebar. Sementara itu, Raka yang baru datang dari sisi barat, tampak tidak puas dengan pendekatan yang dilakukan. Mereka terlalu terburu-buru. Kalau ini jebakan? Gumam salah satu anggota Brimob. Ketika matahari mulai naik dan kabut menipis, suara tembakan meledak dari arah utara. Rentetan peluru menghancurkan keheningan. Tim Brimob langsung bergerak, tapi medan membuat mereka lambat. Saat tiba, situasi kacau. Salah satu anggota Brimob, Baratu Iman, terkapar dengan luka tembak di bahu. Raka segera melapor, menahan amarah. Siapa yang menembak dari sisi kiri? Itu jalur kami. Serunya lewat radio. Suaranya tajam. Bukan kami. Suara Andika tenang, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Musuh dari belakang kemungkinan menjepit. Medan ini mengacaukan posisi, namun di mata Raka, itu adalah kelalaian. Dan kelalaian berarti nyawa. Ia turun dari posnya, dan langsung menghadapi Andika. Di tengah hutan, dua perwira elit berdiri hanya beberapa langkah terpisah. Raka menunjuk wajah Andika. Aku tak peduli berapa banyak operasi yang sudah kau jalani. Di sini, kita satu misi. Kalau satu lagi anggotaku tertembak karena egomu, aku akan berhenti ikut. Andika, yang biasanya kalem, mendekat. Kalau kau terlalu takut, lebih baik pulang. Ini bukan tempat untuk prosedur polisi. Seorang anggota muda Kopassus melerai, mendorong tubuh Andika dengan halus ke belakang. Komandan, musuh masih ada. Kita tidak bisa. Ketegangan mereda dengan berat hati. Tapi udara di hutan itu tak lagi hanya berat, karena kabut ego dan kecurigaan membuatnya lebih pekat. Di sore hari, seorang tawanan dari kelompok teroris berhasil ditangkap hidup-hidup. Setelah diinterogasi, diketahui bahwa markas musuh hanya sekitar 2 km dari lokasi sekarang. Tapi waktunya mepet, mereka bisa pindah kapan saja. Untuk pertama kalinya dalam operasi ini, kedua komandan duduk bersama. Di tengah lingkaran para prajurit, peta terbentang, lampu senter dinyalakan. Kita serbu dari dua arah, usul seorang Kopassus. Kita butuh pengalih. Brimob bisa ambil sisi suara. Kopassus masuk diam-diam dari jalur air. Tambah prajurit muda Brimob. Andika dan Raka saling menatap. Ada hening yang panjang, lalu dua anggukan. Baik, kita akhiri ini bersama, ujar Raka pelan. Malam turun. Hujan mulai mengguyur ketika dua pasukan menyelinap dalam gelap. Dengan perlengkapan night vision, mereka mengendap menuju markas kelompok teroris di tengah belantara. Sinyal disebar lewat tangan dan sorotan pendek senter. Tidak ada suara, tidak ada ego. Hanya satu tujuan. Dalam 5 menit, markas musuh berhasil disergap. Beberapa dari mereka melarikan diri ke hutan, sisanya ditangkap atau tewas dalam baku tembak singkat. Di pagi berikutnya,
Kedua komandan berdiri di puncak bukit, memandang ke arah lembah tempat pertempuran semalam berlangsung. Tanpa kata, mereka berdiri berdampingan. Andai kita mulai seperti ini dari awal, ujar Raka akhirnya. Andika menatap jauh, lalu menjawab, kadang musuh terbesarmu bukan di depan, tapi yang berdiri di sebelahmu. Raka tersenyum tipis. Atau justru yang harus kau pelajari untuk percaya. Langit mulai cerah, dan burung-burung terdengar kembali bernyanyi di antara pohon. Operasi usai, tapi pelajaran di rimba itu baru saja dimulai.